warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyi Ida Nurlaila, CGP Angkatan ke-6. Saya berasal dari SMP 6 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching untuk modul 2.3 supervisi, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan rekan saya selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sudarwati, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Pengajar praktik saya Bapak Dudi Supriyadi MSI, dan fasilitator saya adalah Ibu Neti Haryanti MPD. Pada kesempatan hari ini saya bertindak sebagai coach dalam demonstrasi kontekstual 2.3 yang judulnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti. Saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai observer pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh teman saya, Ibu Ida Nurlaila. Baik, untuk memulai kegiatan ini kita awali dulu dengan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nita. Selamat pagi, gimana nih Bu Ida kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nita. Oke, senang bertemu dengan Bu Ida hari ini. Katanya Bu Ida akan melakukan supervisi akademis ya pada Bu Eni. Iya, betul. Oke. Adakah lembar observasi yang sudah disediakan oleh Bu Ida untuk nanti pada saat saya melakukan observasi, Bu Ida? Iya, ada ini, Bu Nita. Sudah saya siapkan. Kita lihat dulu ya. Ini yang pertama, lembar catatan percakapan praobservasi yang harus saya isi ya Bu Ida. Iya. Oke, ini berikutnya lembar observasi pembelajaran di kelas ya. Oke. Baik. Berikutnya yang lembar yang ketiga adalah lembar catatan percakapan pasca observasi di kelas ya. Ini mungkin harus saya isi Bu Ida ya. Iya, boleh. Baik Bu Ida, lalu kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu Ida? Kompetensi yang akan dikembangkan yaitu merefleksikan kegiatan sendiri yang berpihak, menggali kemampuan coaching ya, nanti yang berpihak pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Lalu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti oleh saya Bu Ida pada saat proses coaching? Iya, yang kompetensi spesifik yang ingin digali itu ya adalah pertama session, kemudian pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Seperti itu ya, antara interaksi saya sebagai coach dan coaching seperti itu. Baik. Berikutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi nanti coaching mampu merefleksikan media pembelajaran yang media pembelajaran apa yang tepat dan menarik untuk digunakan dalam PBM seperti itu. Oke. Baik, saya akan mulai melakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik Bu Ida dan Ibu Eni. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Ida. Bu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Ya Bu Eni, kita hari ini mau coaching ya setelah tadi kita mengadakan supervisi di kelas yang seperti itu. Bu Eni, tujuan kita coaching saat ini itu untuk apa? Tujuan coaching hari ini adalah untuk merefleksi kegiatan-kegiatan saya tadi di dalam kelas
kelas Bu Ida, mungkin masih ada kekurangan atau kelebihan yang saya lakukan tadi di dalam kelas. Oh iya. Kemudian indikator keberhasilan PBM tadi itu sebetulnya yang seperti apa yang diharapkan Bu Eni? Indikator yang saya harapkan tadi sebenarnya anak itu agar tampak aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tadi Bu. Namun pas tadi saya rasakan tadi itu anak-anak kurang aktif dan tampak pasif. Jadi tadi Bu Eni merasa jadi anak-anak itu kurang aktif ya, seperti itu. Jadi kedepannya Bu Eni menginginkan ada perubahan seperti itu. Ya betul, saya ke depannya pengen ada satu perubahan yang bagaimana membuat anak-anak aktif, anak-anak semangat dalam pembelajaran di kelas. Ya, baik. Nah, kalau boleh saya tahu ya Bu Eni ya, perasaan seperti apa yang Bu Eni rasakan saat di supervisi tadi? Tadi perasaannya saya agak bingung ya Bu ya. Bingungnya kenapa? Padahal saya sudah berusaha untuk menampilkan pembelajaran dengan media yang baik, yang menarik. Tadi saya pakai fokus, pakai video, tapi pada kenyataannya kenapa anak-anak kok tampak pasif ya dan tidak semangat begitu Bu? Padahal jadi Bu Eni tadi mengamati kok anak-anak pasif gitu ya, seperti itu. Betul. Padahal sudah ada fokus, ada video ya, bahkan tadi tidak lebih dari satu ya videonya ya Bu Eni ya. Tapi kok di kelas tuh tampak masih pasif gitu ya, betul. anak-anak cenderung diam gitu ya, seperti itu. Nah, kondisi idealnya itu yang diinginkan Bu Eni itu seperti apa? Saya pengennya pembelajaran ke depannya itu anak-anak aktif Bu, jadi terlibat aktif dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas untuk selanjutnya begitu. Oh begitu, jadi Bu Eni menginginkan anak-anak yang aktif gitu ya di kelas dan sebagainya. Nah, hal apa yang akan dilakukan Bu Eni untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, rencana saya nanti akan memakai media kartu Bu, kartu-kartu besar dan kartu-kartu kecil. Media kartu apa nih Bu Eni? Kalau Kartu boleh tahu. profesi Bu, kebetulan Kartu lagi profesi. minggu depan itu materinya tentang pengenalan profesi pekerjaan. Seperti itu. Bisa diceritakan secara detail prosesnya seperti apa? Nanti saya akan membagi menjadi 6 kelompok pada kelas itu. Terus pada satu kelompok itu nanti saya akan bagi satu kartu besar dan kartu-kartu kecilnya 8 kartu kecil Bu. Terus nanti pada kartu besar itu kan ada judulnya nih Bu, judulnya pengenalan profesi pada dunia kesehatan. Nah di bawahnya itu nanti ada misalnya ada kartu dokter, gambar dokter, ada gambar bidan, ada gambar perawat, ada gambar tenaga kesehatan. Nah gambar yang kecil-kecil itu nanti dicari di kartu kecilnya Bu, ada nggak? Dicocokkan. Kalau misalnya ada berarti disimpan. Jadi kita sesuai dengan yang di kartu besar yang di bawahnya itu Bu. Jadi misalnya kalau di situ ada 6 berarti nanti kita butuh 6 kartu kecil. Nah ketika kartu kecilnya itu tidak ada berarti harus mencari kepada kelompok lain Bu, untuk memenuhi supaya ini ada Terpenuhi gitu, kartu-kartunya. Iya. Sudah saya bayangkan ya, jadi terjadi interaksi yang luar biasa di kelas ya, tampak hiduplah kelasnya seperti itu ya Bu Eni. Ya mudah-mudahan begitu Bu. Ya, semoga sesuai yang diharapkan ya Bu Eni ya, yang direncanakan Bu Eni. Nah Bu Eni, dari rencana yang dahsyat ini ya, yang bagus ini, Bu Eni membayangkan juga tidak hambatan yang bisa dialami oleh Bu Eni? Ada sebuah hambatannya ya, hambatannya itu satu, murid-murid pastinya akan gaduh ya Bu ya, nanti ketika tidak ada kartu di kelompoknya, berarti dia harus mencari kartu pada kelompok lain. Nah ini mungkin dibutuhkan satu kemampuan dalam berkomunikasi, membina hubungan yang baik dengan teman lain. Jangan sampai kelompok lain itu nanti menghambat ya Bu ya, nggak mau memberikan kartunya padahal kartu yang dibutuhkan oleh kelompok lain itu ada. Jadi itu satu. Yang kedua ya takutnya nanti
terjadi apa ya, kegaduhan ya Bu ya, kegaduhan yang kencang banget sehingga kelas lain kan terganggu gitu konsentrasi belajarnya. Jadi begitu Bu. Oh gitu. Jadi Bu Eni juga ada kekhawatiran akan terjadi kegaduhan dan mengganggu kelas di sebelahnya seperti Betul, itu. begitu Bu. Iya. Nah, Bu Eni kalau boleh tahu apa kira-kira yang bisa dilakukan Bu Eni agar tidak terjadi hal yang demikian? Untuk mengatasi masalah saya yang mengatasi agar masalah. tidak terjadi kegaduhannya itu tidak mengganggu sampai mengganggu kelas lain Iya. seperti itu. Ya mungkin nanti saya akan di awal sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, saya akan ngasih pengarahan Bu kepada anak-anak bahwa kegiatan ini adalah tujuannya untuk satu, kalian supaya memahami bermacam-macam profesi yang ada di masyarakat. Satu, yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman Bu, baik antar kelompok atau dalam kelompok itu sendiri. Jadi diminta nanti bagaimana teman bisa melakukan negosiasi yang baik kepada kelompok lain Bu. Jadi di sini sangat dibutuhkan itu sepertinya Bu ya, supaya nanti tidak terjadi kegaduhan di kelas yang berakibat mengganggu kegaduhan di kelas yang lain. Berarti harus terjalin kerjasama yang baik antar kelompok gitu ya, dalam kelompoknya sendiri seperti itu ya Bu Eni. Dan begitu juga mungkin peran Bu Eni dalam mengawasi kegiatan nanti ya seperti itu ya. Nah Bu Eni untuk menjalankan rencana ini nih butuh berapa lama nih Bu Eni yang dibutuhkan? Saya butuh 2 minggu ya Bu ya. 2 minggu. Jadi minggu ini saya akan membuat rencananya dulu, terus minggu depan baru pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan dalam mempraktekkan media yang baru tadi saya obrolkan dengan Ibu. Iya. Berarti cukup ya 2 minggu ya Bu Eni ya. Insya Allah cukup. Nah Bu Eni selama perencanaan ini dan nanti juga pelaksanaannya, adakah yang mau dilibatkan oleh Bu Eni, siapa saja gitu yang akan membantu Bu Eni untuk menyukseskan hal ini? Ada Bu, teman saya satu tim BK, Bu Willy sama Bu Siska, yang saya akan mintai untuk membantu kelancaran nanti pada sesi pembelajaran di dalam kelas. Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan dan sampai nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa begitu tuh. Jadi Bu ini akan meminta bantuan sesama guru BK gitu ya seperti itu agar perencanaan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini rencana Bu Eni ya akan media pembelajaran dengan kartu profesi seperti itu. Nah, saya ingin tahu komitmen yang akan dilakukan Bu Eni itu apa? Gimana nih bentuk komitmennya, mau seperti apa? Bentuk komitmen saya akan melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Berarti dengan menggunakan media kartu untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya. Begitu Bu. Jadi betul-betul Bu Eni itu akan melaksanakan hal ini gitu ya? Iya, saya akan melaksanakan. Mudah-mudahan dikasih kemudahannya Bu ya sama Allah. Iya. Nah Bu Eni, kita sudah berjalan nih coaching selama ini. Apa yang bisa Bu Eni simpulkan dari kegiatan coaching ini? Dari kegiatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa berawal dari tadi saya disupervisi di dalam kelas, saya sudah berusaha maksimal untuk memberikan pembelajaran dengan menggunakan media tadi Infokus ya Bu ya, video-video yang menurut saya sih menarik, tapi pada kenyataannya anak-anak kurang menarik dan anak-anak tampak pasif. Terus setelah Ibu memcoaching saya sekarang, saya ada ide baru untuk bisa memberikan media pembelajaran yang sepertinya sih bisa melibatkan banyak teman-teman murid-murid saya, dan murid-murid saya akan aktif Bu. Jadi dengan menggunakan media kartu profesi, nanti saya akan membagi menjadi 6 kelompok di dalam kelas itu. Terus dalam satu kelompoknya nanti ada kurang lebih
dikasih 1 kartu besar dan 8 kartu kecil Bu. Dari kartu besar itu nanti kegiatannya anak-anak mencari kartu-kartu kecil yang ada di tulisan di bawahnya Bu. Misalnya yang di atas teh tentang profesi, tentang dunia kesehatan. Berarti di situ ada gambar dokter, ada gambar bidan, perawat atau tenaga kesehatan lingkungan yang lain. Nah itu dicari kartu-kartunya ada nggak? Kalau nggak ada berarti nanti murid-murid saya harus mencari kepada kelompok lain. Nah itu dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Kalau tidak baik pasti teman dalam kelompok itu nggak akan kasih ya Bu ya. Mungkin begitu Bu. Kesimpulannya. Iya, berbanyak bagi saya Bu ini. Terus Bu Eni, gimana nih perasaan Bu ini setelah mendapatkan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dapat pencerahan yang luar biasa dari Bu Ida ini. Luar biasa Bu, ada gambaran untuk kedepannya bagaimana media yang akan saya gunakan Bu ke depan. Mudah-mudahan sih bagus, sepertinya sih bagus ya Bu. Iya, mudah-mudahan yang Bu Eni insya Allah berjalan dengan lancar. Ini Bu ini selesai coaching kita hari ini gitu ya. Ya. Saya tunggu progresnya 2 minggu lagi ya Bu Eni ya. Oh iya Bu, yang siap nanti akan memberi kabar ke Ibu ya Bu ya. 2 minggu lagi untuk progres pelaksanaan kegiatan saya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pada pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas akan terjadi interaktif yang bagus dari murid-murid saya dan semangatnya benar-benar ada ya Bu ya. Iya. Nanti saya sampaikan 2 minggu lagi kepada Iya, Ibu. saya tunggu ini 2 minggu yang akan datang ya. Saya tidak sabar nih. Mudah-mudahan saya juga ingin mendapatkan pencerahan dan akan saya gunakan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Eni. Siap Bu, terima kasih banyak Selamat saya Bu ya. menjalankan tugas berikutnya. Siap Bu, insya Allah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa barusan ya proses coachingnya. Bagaimana nih Bu Ida? Barusan proses coachingnya Bu Ida. Alhamdulillah lega ya, ternyata sudah beres coaching kita ya Bu Eni ya. Alhamdulillah lega sedikit, meskipun saya gugup juga sih Bu Ita ya, apakah saya bisa melaksanakannya seperti itu. Meskipun kita sudah berkali-kali melaksanakan coaching ya sebelumnya, tapi tetap saja gitu saya khawatir ada step-step yang blank gitu di pikiran saya, seperti itu Bu Ita. Oke. Nah, tadi pada saat coaching nih, apa yang sudah dilakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah diinginkan seperti itu? Iya, pengembangan yang sudah saya saya sudah ada passion ya, ada passion di situ. Saya sudah berusaha menghadirkan seutuhnya jiwa saya untuk Bu Eni. Seperti itu ya Bu Nita ya. Saya menyimak dari awal sampai akhir hal yang dikatakan oleh beliau. Kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar yang aktif ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan saya juga sudah menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang bobot terhadap Bu Eni, seperti itu. Oke, tadi Bu Ida sudah menjelaskan bahwa ada desainnya juga, kemudian mendengarkan juga. Nah, kemudian tadi di terakhir Bu Ida bilang bahwa Bu Ida sudah berhasil membuat pertanyaan yang bobot seperti itu. Nah, pertanyaan mana sih yang menurut Bu Ida yang berhasil gitu ya membuat coaching melakukan refleksi? Iya, tadi saya berhasil menggali pernyataan dari Bu Eni. Ternyata dia itu mendapatkan ide untuk ide penyegaran untuk pembelajaran berikutnya. Ternyata dia sudah mendapatkan solusi, yaitu dia akan menggunakan media pembelajaran kartu profesi ya Bu ini yang seperti itu di masa yang akan datang gitu. Jadi saya berhasil menggali hal tersebut Bu Nita. Bagus ya. Nah, ini nih tadi pada saat saya observasi nih, saya sudah meneruskan poin-poin penting yang saya temukannya. Ini yang pertama, saya lihat bahwa presennya Bu Ida untuk mendengarkan Bu Eni sebagai coach itu sudah dapat gitu ya, bahwa Bu Ida sudah hadir sepenuhnya di situ. Ini terlihat dari gestur Bu Ida yang sudah memberikan respon yang baik seperti itu terhadap Bu Eni. Kemudian
di samping itu juga saya lihat bahwa Bu Ida itu sudah sebagai coach itu sudah fokus gitu ya, fokus kepada coaching gitu Bu Eni di sini khususnya. Jadi tujuan bahwa si coaching ini ingin melakukan refleksi itu sudah dapat sama Bu Ida. Itu tadi catatan yang saya dapatkan pada saat tadi proses coaching seperti itu. Kemudian dari semua kompetensi yang sudah dikembangkan nih oleh Bu Ida pada proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang diinginkan Bu Ida untuk dikembangkan? Iya, baik. Meskipun tadi saya sudah mengatakan bahwa saya sudah ada menghadirkan present, menyimak dengan aktif, kemudian saya berusaha menyuguhkan pertanyaan yang berbobot, tapi ketiga hal tersebut tetap harus saya asah terus menerus. Jadi hal ketiga itu akan terus saya asah sampai akhirnya saya semakin terampil lagi dan lebih baik ke depannya seperti itu. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini Bu Ida ya, Bu Eni. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat kita semua. Kemudian bermanfaat juga untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya untuk hari ini. Baik, mungkin untuk proses coaching hari ini Kita akhiri dengan salam ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan tadi saya sudah melakukan praktek demonstrasi kontekstual tentang coaching pada materi di modul 2.3. Yang saya ada sedikit gugup karena memang ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Di antaranya saya ingin menjadi coach yang baik sebagai pendengar aktif pada saat coaching melakukan percakapan. Kemudian yang keduanya, saya juga ingin menggali kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot kepada coaching. Pada kesempatan itu saya harus membuat suatu kondisi di mana saya bisa menggali suatu pertanyaan pemantik yang akan menggiring coaching menemukan potensinya dalam mengembangkan proses coachingnya sehingga berjalan dengan baik. Tentu saja hal ini butuh latihan dan proses yang cukup lama. Namun saya optimis bahwa dengan usaha kita yang secara terus-menerus dilakukan, kemudian proses belajar yang terus kita lakukan dengan sesama calon guru penggerak ataupun dengan rekan sejawat di sekolah ataupun dengan siswa, ini akan menambah pengalaman kita dalam melakukan proses coaching. Coaching ini akan bermanfaat tentu saja pada diri kita sebagai guru ataupun sebagai pemimpin pendidikan ataupun sebagai kita rekan sejawat yang akan membantu teman kita dalam menemukan potensi yang dimilikinya. Coaching bertujuan bukan untuk melabeli atau menjudge pada seseorang, tapi lebih mengarah pada menemukan suatu solusi atas permasalahannya yang diambil dari ide-ide sendiri seperti itu. Nah, ini diharapkan coaching ini bisa menjadi salah satu kemampuan yang dimiliki oleh guru penggerak nanti. Semoga Bapak Ibu semuanya juga bisa mempraktekkan proses coaching ini di sekolah ataupun di kelas. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Itulah hasil dari demonstrasi kontekstual 2.3 yang sudah saya lakukan bersama
Saya Nita Novianti dan teman saya Bunyi Ida Nurlaila. Selain itu juga bersama dengan Ibu Eni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.